Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lewat video ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai memahami serta menyusun teknik dan bentuk instrumen penilaian pengetahuan berbasis pembelajaran abad 21 yang beranggotakan saya Nurul Syamatul Ulfa dengan NPM 185030099. Selanjutnya Nurika dengan NPM 185030093, Eldi Tri Oktaviani dengan NPM 185030098, dan Ahmad Wijaldi dengan NPM 185030123. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Untuk materi pertama mengenai penilaian pembelajaran abad 21. Yuk, disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal sudah mulai perkenalan terlebih dahulu ya. Untuk itu, kita langsung dimulai saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arah penilaian abad 21. Untuk mencapai pembelajaran abad 21, salah satu aspek yang penting yaitu asesmen atau penilaian. Nah, penilaian dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan. Nah, keduanya menyatu. Mengapa? Karena kualitas penilaian pembelajaran yang baik dapat dilihat dari kualitas penilaiannya. Begitupun sebaliknya. Nah, kualitas penilaian dapat menunjukkan kualitas pembelajarannya. Nah, jadi antara penilaian dan pembelajaran itu harus selaras, seperti itu. Nah, selanjutnya, pendidik harus mampu merancang sistem penilaian yang bersifat kontinu. Artinya, sejak peserta didik mulai melakukan kegiatan sampai setelah melaksanakan kegiatannya. Nah, penilaian bisa diberikan di antara peserta sebagai feedback. Nah, oleh pendidik dengan rubrik yang telah disediakan. Nah, atau berdasarkan kinerja serta produk yang mereka hasilkan. Nah, jadi maksud feedback di sini itu pendidik akan memberikan nilai yang lebih baik apabila peserta didiknya mampu memberikan kinerja yang mereka hasilkan. Begitupun dengan sebaliknya, pendidik tidak akan memberikan nilai yang baik apabila peserta didiknya tidak mampu memberikan hasil kinerjanya. Nah, selanjutnya di sini kemampuan siswa yang diperlukan dalam pembelajaran abad 21 yaitu disebut dengan 4C. Nah, apa itu 4C? Nah, 4C itu yaitu yang pertama adanya critical thinking, yang kedua itu ada communication, yang ketiga collaboration, dan yang keempat ada creativity. Nah, untuk yang pertama itu ada critical thinking. Nah, jadi dalam critical thinking ini siswa diberikan untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit. Nah, misalnya seperti berpikir kritis di dalam pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada communication. Nah, jadi dalam communication ini siswa diharapkan dapat mencapai komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Nah, dalam pembelajarannya misalnya penggunaan media sosial, blog, Wikipedia, dan lain-lain.
Nah, yang ketiga, ini ada collaboration. Nah, dalam collaboration ini, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama, dalam berkelompok, dan kepemimpinan atau dalam beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir itu ada creativity. Nah, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk kreatif, mengembangkan dan melaksanakan dan menyampaikan gagasan baru kepada yang lain, atau bersikap terbuka dan menghargai perspektif baru yang berbeda. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai arah penilaian abad 21. Nah, pada rancang sistem penilaian saat ini terlalu fokus mengukur siswa mengingat fakta. Nah, dalam artian dengan menggunakan tes pilihan ganda. Namun, tidak cukup mengukur kemampuan siswa untuk terlibat dalam menyelesaikan pemikiran kompleks dan tegas. Nah, dan tugas pemecahan masalahnya itu sendiri. Nah, maka di sini hasil akhirnya adalah semakin munculnya kesenjangan yang lebar antara pengetahuan dan keterampilan di sekolah yang diperoleh siswa di sekolah dan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di abad 21 yang semakin berkembangnya teknologi. Nah, maka dari itu perlu adanya tuntunan strategi penilaian abad 21, diantaranya yaitu penilaian dalam pengetahuan harus memberikan tugas berbasis solusi. Nah, lalu keterampilan akan lebih terfokus pada keterampilan operasional siswa seperti keahlian menggunakan banyak sumber secara tepat dan pada apakah siswa telah merespon secara benar apa yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, lalu penilaian tidak hanya perlu disampaikan oleh pimpinan pemerintah saja, tapi mempersiapkan anak-anak untuk memiliki kesiapan menghadapi tantangan di lingkungan global yang sangat kompleks di masa depan. Dan tentunya di sini pada abad 21 adanya penilaian penerapan kompetensi pengetahuan. Nah, yang dapat dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, maka dari itu, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan ini merupakan penilaian dari pendidikan. Penilaian pengetahuan ini dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Penilaian terhadap peserta didik ini dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan pengetahuan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada cakupan penilaian pengetahuan. Cakupan penilaian pengetahuan ini terdiri dari 3 konsep. Pada konsep pertama yaitu meliputi pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual ini berisi konvensi atau kesempatan dari elemen-elemen dasar dalam rangka memperlancar pembicaraan dalam suatu bidang ilmu atau mata pelajaran. Contohnya itu seperti penulisan karya ilmiah dalam bentuk jurnal, kemudian tentang pengetahuan mengenai langit, bumi, dan matahari, dan selanjutnya adalah pengetahuan tentang macam-macam teks. Selanjutnya di sini ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini membuat ide
suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklarifikasikan suatu objek itu, contoh atau bukan contoh. Nah, juga mengelompokkan sebagai suatu contoh. Yang terakhir adalah konsep pengetahuan prosedural. Nah, konsep pengetahuan prosedural ini adalah pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan dari umum ke khusus. Contohnya itu adalah pengetahuan tentang mengartikan kata yang didasari penganalisisan struktur kalimat. Yang kedua adalah penulisan langkah-langkah menyusun pidato. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang pola makan sehat yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika, NIM 185030093 dari kelas C 2018. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang teknik penilaian dan bentuk instrumen pengetahuan. Yang pertama, tes tulis. Tes tulis merupakan tes yang soal-soalnya harus dijawab oleh peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis seperti pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Yang pertama, tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan tes yang terdiri dari pernyataan atau pertanyaan tentang pengetahuan fakta, konsep, prosedur, dan siswa diminta memilih jawaban yang paling tepat pada jawaban yang tersedia. Yang kedua, tes isian atau esai. Tes isian atau esai merupakan tes yang jawabannya berbentuk uraian atau jawaban singkat. Yang ketiga, tes benar salah. Tes benar salah merupakan pernyataan-pernyataan yang memerlukan pendapat siswa dengan dua pilihan, yaitu benar atau salah. Yang keempat, tes menjodohkan atau matching test. Disebut juga tes membandingkan atau menjodohkan. Yang kelima, tes uraian. Secara umum, tes ini menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, bahkan memberikan alasan dan bentuk lain sesuai dengan tuntunan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wizali. Saya di sini sebagai pemateri terakhir dari kelompok 5 evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 2 poin. Yang pertama ada tes lisan. Di sini tes lisan menurut Dikbud 2016 bahwa tes lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan perintah kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan di sini bertujuan sebagai menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Percaya diri dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Dan langkah-langkahnya, pertama, melakukan analisis KD. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal sesuai KD. Yang ketiga, membuat pertanyaan atau perintah. Dan yang keempat, menyusun pedoman penilaian. Yang kelima, memberikan tindak lanjut hasil tes lisan. Ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tes lisan ini. Menurut Rosilowati adalah sebagai berikut. Yang pertama, tester atau guru jangan mengubah suasana tes lisan menjadi suasana diskusi. Dan yang kedua, guru hendaknya tidak berkata kotor dan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas
atau yang tidak perlu lah. Yang ketiga, guru hendaknya jangan memberikan kata kunci tertentu karena kasihan atau simpati kepada orang yang ditesnya itu, maksudnya orang yang dites oleh gurunya. Dan yang keempat, menyiapkan pertanyaan dan skop jawaban yang diminta. Yang kelima, berikan skor secara elit untuk setiap jawaban yang diberikan siswa. Sekarang menurut Purwanto mengungkapkan tes lisan sebagai alat evaluasi belajar mengajar memiliki beberapa kebaikan dan kelemahan sebagai berikut. Jadi tes lisan ini ada ya kebaikannya dan kelemahannya ternyata. Yang pertama ada kebaikannya dulu. Sini saya akan mencoba menjelaskan. Pertama, lebih dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan seseorang dilakukan secara face to face atau tatap muka. Kedua, jika si penjawab belum jelas, pengetes dapat mengubah pertanyaan sehingga dimengerti oleh si penjawabnya tersebut. Jadi si guru atau yang orang ngetesnya ini dapat mengubah pertanyaannya sehingga si penjawabnya itu paham apa yang dimaksud dari pertanyaannya. Ketiga, dari sikap dan menjawabnya pengetes dapat mengetahui apa yang tersirat di samping yang tersurat, seperti itu. Yang keempat, pengetes dapat mengoreksi pengetahuan secara pengetahuan seseorang sampai mendetail dan untuk mengevaluasi kecakapan tertentu seperti garis besar bahasa Indonesia. Dan terakhir, pengetes dapat langsung mengetahuinya. Nah, itu jadi kebaikan-kebaikannya ada 6 poin. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan lagi tentang kelemahannya. Jadi di sini ada kebaikan dan kelemahannya, tadi sudah saya jelaskan. Pertama, kelemahan tes lisan. Jika hubungan antar pengetes dan yang akan dites kurang baik dapat mengganggu objektivitas itu yang pertama. Yang keduanya, sifat penggugup. Nah, jika penggugup yang dites dapat mengganggu kelancaran yang diberikan. Jadi terkadang tes lisan itu membuat gugup si penjawabnya, jadi tidak membuat lancar jawaban yang diberikan gitu loh. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan tidak dapat selalu pada tiap-tiap yang dites. Yang keempat, untuk mengetes kelompok memerlukan waktu yang lama sehingga tidak ekonomis, itu kelemahan yang keempat. Yang kelima, pribadi dan sikap pengetes dan hubungannya dengan yang dites memungkinkan hasil yang kurang objektif. Dan yang ketiga, penguasaan. Ini poin kedua saya, penguasaan. Sebentar. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang poin kedua saya di presentasi kali ini. Poin keduanya itu adalah penugasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih penugasan itu. Jadi penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuannya. Nah, terus di sini saya akan memberikan tujuannya. Apa sih sebenarnya tujuan penugasan untuk peserta didik itu? Jadi tujuannya, penugasan dapat memfasilitasi penguasaan pengetahuan bila diberikan selama proses pembelajaran
atau mengetahui penguasaan pengetahuan bila diberikan pada akhir pembelajaran. Tugas dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. Jadi tiap tugas itu kan biasanya beda-beda, baik individu atau per kelompok. Di sini tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, baik di sekolah, di rumah atau di luar sekolah. Adapun beberapa kelebihan metode ini, metode penugasan maksudnya, menurut Jamarah antara ininya lebih merangsang siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar individual atau berkelompoknya. Yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar penguasaan guru. Yang ketiga, dalam membina tanggung jawab dan disiplin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.